Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Hoirunisa. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai materi proses pencernaan manusia. Pada manusia terdiri dari beberapa tahapan yang melibatkan beberapa organ pencernaan. Jenis-jenis mekanisme yang dilakukan adalah pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis adalah proses pencernaan yang menggunakan gerakan organ tubuh seperti gigi, gerakan pada lambung, dan gerakan penyerapan sari-sari makanan pada usus. Sedangkan pencernaan kimiawi adalah pencernaan yang melibatkan enzim atau zat kimia seperti petialin, renin, dan asam klorida. Berikut adalah mekanisme pencernaan pada manusia. Langsung saja kita simak yang pertama. Pertama, penghancuran makanan. Penghancuran makanan dilakukan oleh gigi dan dibantu oleh lidah dan ludah. Gigi manusia terdiri dari 3 jenis, yaitu gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Gigi seri bertugas memotong makanan, gigi taring bertugas mengoyak makanan, dan gigi geraham bertugas untuk menggilas, menghancurkan, melumatkan, dan menghaluskan makanan. Lidah berfungsi untuk memindahkan makanan saat dikunyah dan membantu menelan. Selain itu juga berfungsi sebagai pengecap rasa makanan. Sedangkan ludah berfungsi untuk membantu menghaluskan makanan hingga menjadi seperti bubur. Dua, pencernaan kimiawi di rongga mulut. Selain untuk membasahi makanan, ludah juga berfungsi untuk mencerna makanan secara kimiawi. Itu karena di ludah terdapat enzim petialin amilase. Enzim ini berfungsi mengubah amilum atau karbohidrat menjadi glukosa. Namun kadar amilum yang diubah di dalam rongga mulut hanya sekitar 5% dari total makanan yang dimakan. Sisanya akan tertelan dan proses pencernaan berlanjut di dalam lambung sampai pH lambung turun di bawah 6,8 karena aktivitas asam klorida. Enzim petialin juga terdapat di dalam pankreas. 3. Proses menelan. Proses penelanan makanan dimulai dari menelan dengan bantuan lidah. Lidah sangat berperan dalam proses penelanan makanan. Kemudian makanan akan turun ke lambung melalui kerongkongan. Di kerongkongan akan terjadi gerakan peristaltik untuk membantu makanan turun ke lambung. 4. Mekanisme pencernaan di lambung. Di lambung terjadi pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim renin, enzim pepsin, dan asam klorida. Makanan akan dilumatkan oleh gerakan lambung yang sangat kuat sambil diberikan zat kimia tersebut. Enzim renin berfungsi mengumpulkan kasein, protein susu, pepsin, mengubah protein menjadi pepton, dan asam klorida berfungsi membunuh bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsin. 5. Mekanisme pencernaan di usus 12 jari. Di usus 12 jari terjadi proses pencernaan kimiawi dengan bantuan empedu dan getah pankreas. 6. Mekanisme pencernaan di usus halus. Mekanisme pencernaan pada usus halus berupa pencernaan kimiawi dengan enzim peptidase dan maltase serta penyerapan sari-sari makanan yang dilakukan oleh villi pada dinding usus. 7. Mekanisme pencernaan di usus besar. Di usus besar terjadi proses pembusukan dan penyerapan air dan garam mineral. Air akan diserap apabila sisa makanan mengandung banyak air, dan air akan dikeluarkan apabila sisa makanan terlalu padat karena kekurangan air. Pembusukan makanan dibantu oleh bakteri Escherichia. 8. Mekanisme pembuangan di rektum dan anus. Setelah sisa makanan membusuk, maka harus segera dikeluarkan. Sebelum itu, feses akan disimpan sementara di dalam rektum. Sedangkan anus adalah penghubung antara bagian luar tubuh dengan rektum. Saat rektum penuh, rektum akan mengirim impuls sinyal saraf ke otak sehingga timbul hasrat ingin buang air besar. Saat proses buang air besar, rektum akan membantu mendorong feses dengan gerak peristaltiknya.